Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Alaida Ahmad dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Definisi Al-Quran sebagai sumber. Kitab suci Al-Quran dianggap sebagai kitab suci terakhir dalam agama Islam. Umat muslim memandangnya sebagai wahyu ilahi yang sempurna dan tidak terpengaruh oleh manusia. Pedoman hidup. Al-Quran berisi ajaran dan petunjuk yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan, termasuk ibadah, etika, hukum, moralitas, dan lain-lain. Sumber hukum. Al-Quran merupakan salah satu dari dua sumber hukum utama dalam Islam yang disebut sebagai sumber hukum primer atau sumber hukum pertama. Ayat-ayatnya digunakan sebagai dasar bagi hukum syariah dalam berbagai masalah kehidupan. Sumber kebenaran. Al-Quran dianggap sebagai sumber kebenaran absolut yang tidak bisa disangsikan oleh umat Islam. Karena itu, ia sering dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam segala hal. Sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran juga dipandang sebagai sumber ilmu pengetahuan yang luas. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang fenomena alam, sejarah manusia, dan banyak lagi yang bisa dijadikan objek studi dan refleksi untuk pengetahuan umat muslim. Dalil dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber. Mengutip buku Al-Quran Hadis oleh Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada. Al-Quran tertulis dalam mushaf yang dimulai dari Al-Quran Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Kemudian petunjuk Al-Quran tentang hukum. Petunjuk Al-Quran tentang hukum meliputi berbagai aspek dari kehidupan manusia, mulai dari hukum-hukum umum yang berlaku untuk seluruh umat manusia, hingga hukum-hukum yang spesifik yang berlaku untuk tertentu. Berikut adalah beberapa contoh petunjuk Al-Quran yang terkait dengan hukum. Yang pertama, hukum rajam. Hukum rajam adalah hukum yang berlaku bagi pezina yang telah menikah, baik laki-laki maupun wanita. Penjatuhan hukum dera atau cambuk bagi yang masih lajang disertai pengucilan selama 1 tahun. Yang kedua, hukum potong tangan. Hukum potong tangan, hukum yang berlaku bagi pencuri, termasuk pencuri di jalan raya. Hukum pembunuhan, hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan pembunuhan. Para pelaku pembunuhan itu dihukum penjara saja, bukan pembunuhan. Hukum kekerasan, hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan kekerasan seperti membunuh. Baiklah, itu saja yang materi dari sumber Al-Quran sebagai sumber hukum. Kemudian makalah yang kedua terkait dengan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-Sunnah secara etimologi adalah jalan yang ditempuh, sedangkan secara terminologi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan, perkataan, atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariat. Hadis menurut bahasa adalah baru atau lawan dari lama. Definisi dan fungsi as-sunnah. Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Sementara sunnah menurut pemaknaan terminologis para muhaddisin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat atau watak budi atau jasmani, baik sebelum menjadi Rasulullah SAW maupun sesudahnya. Para usuluddin mendefinisikan sunnah dengan sabda, perbuatan, ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber syariat. Di sini dapat dilihat adanya perbedaan mengenai definisi sunnah menurut usuliyin. Sunnah sebagai sumber hukum, maka tidak demikian halnya dengan muhaddisin yang menjalankan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW sebagai sunnah, baik yang memiliki konsekuensi hukum ataupun tidak, sehingga pemaknaan sunnah menurut muhaddisin lebih luas jangkauannya daripada pemaknaan sunnah menurut usuliyin. Hal ini dapat dimengerti mengingat fokus perhatian para usuliyin adalah sunnah dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum Islam. Landasan lain menjadikan sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah perintah Al-Quran
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, untuk menaati Rasulullah SAW, menjadikan kehidupannya sebagai model yang baik dan mengikutinya. Quran Surah Al-Ahzab. Kewajiban umat Islam untuk mematuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik ketika beliau masih hidup atau sesudah wafat. Selain itu, secara rasional Al-Quran memerintahkan mengerjakan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan tata cara pelaksanaannya, sehingga umat Islam harus merujuk kepada penjelasan Rasulullah SAW. Klasifikasi sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Berdasar sumber buku yang sama, sunnah qauliyah diartikan sebagai seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan diteruskan oleh para tabi'in. Yang kedua, sunnah fa'iliyah. Mengutip buku Abdul Zulfidar Akaha tadi, sunnah fa'iliyah diartikan sebagai segala sesuatu yang mencakup perbuatan yang dilakukan Nabi. Yang ketiga, sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di mana Nabi mengetahui, namun beliau hanya diam saja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.